Tertatih-tatihlah, terlelah-lelahlah. Karena suatu hal yang luar biasa tidak terjadi secara biasa. Maka dari itu, inilah bentuk aksi dan karya nyata mahasiswa Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Protein 2020. Yang saya banggakan teman-teman finalis yang berbahagia. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya yang melimpah pada sektor pertanian dan peternakan. Salah satu potensi yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan adalah peternakan sapi perah di Kabupaten Ngendrekang. Peningkatan kebutuhan susu di Indonesia belum terpenuhi sepenuhnya, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan pendapatan masyarakat. Menurut BPS pada tahun 2017 menyatakan bahwa kebutuhan protein hewani susu di Indonesia sebanyak 1,1 juta ton, akan tetapi hanya terpenuhi dari dalam negeri sebanyak 900 ribu ton. Sisanya sekitar 200 ribu ton harus impor susu dari luar negeri. Sehingga dengan jumlah konsumsi tersebut hanya dapat terpenuhi sebanyak 80% saja. Kabupaten Ngendrekang menjadi tempat skala usaha peternakan sapi perah yang mampu memproduksi susu mencapai 2 juta ton per kapita per tahun dengan populasi yang mencapai 2.400 ekor. Berdasarkan hasil survei, hingga saat ini produksi susu sapi di Kabupaten Ngendrekang hanya mencapai 1,5 juta ton per kapita per tahun dengan populasi 1.798 ekor. Menurut Mahardika pada tahun 2014, hal ini disebabkan oleh adanya penyakit mastitis. Penyakit mastitis merupakan peradangan pada ambing yang disebabkan oleh masuknya bakteri Staphylococcus aureus dan Streptococcus agalacti ke dalam ambing setelah pemerahan akibat lubang puting yang membuka. Penyakit mastitis ini dapat menurunkan produksi susu sebesar 4,8 sampai 8,3 liter per hari per ekor atau 28,4% sampai 53,5% menurut Suyadi dan kawan-kawan pada tahun 2008. Mahpudin dan kawan-kawan pada tahun 2017 berpendapat bahwa prevalensi mastitis ternak di Indonesia mencapai hingga 75-83%. Padahal kualitas susu yang terjangkit penyakit mastitis dapat dicegah. Menurut Firmansyah pada tahun 2013, bakteri Staphylococcus aureus dan Streptococcus agalactiae sebagai penyebab mastitis jika diberikan kejutan listrik dengan arus sebesar 20 hingga 80 kV selama 1 menit dengan frekuensi arus searah 900 Hz akan mengalami perubahan. Peternak masih menggunakan metode pemanasan tradisional untuk mengurangi cemaran bakteri susu, padahal metode tersebut dapat mengurangi kualitas susu, sehingga kami menyatakan metode tersebut kurang efektif dan efisien. Melihat dan menganalisa permasalahan tersebut, maka kami 3 inovator muda yang kreatif, inovatif, dan solutif dari Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin. Saya Asrullah AS. Saya Munawara Ildana. Saya Muhammad Zariat Zulfinas. Di bawah bimbingan Bapak Insinyur Daryatmo SPT MP IPM. Dengan bangga mempersembahkan rancang bangun teknologi steril Smart Pasteurization Milk berbasis elektroforesis upaya mempertahankan kualitas susu sapi di Kabupaten Ngendrekang. Steril Smart Pasteurization Milk merupakan inovasi teknologi alat pasteurisasi susu sebagai upaya meningkatkan kualitas susu berbasis elektroforesis. Steril dirancang dengan sistem elektrik yang portable sehingga mempunyai keunggulan dalam aplikasinya. Di lapangan bagi PPL, penyuluh, dinas peternakan maupun peternak lokal sendiri. Alat ini terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, pembangkit tegangan tinggi atau high voltage generator. Yang kedua, ruang perlakuan atau treatment chamber. Dan ketiga, isolator. Prinsip kerja alat ini sangatlah mudah. Terlebih dahulu memasukkan susu, kemudian mengatur voltase generator sebagai penghasil energi listrik yang terpadat pada kipet.
Proses elektroforesis didasarkan pada aplikasi denyut pendek tegangan tinggi yang berkisar 20 hingga 80 kV dengan 900 Hz dan waktu yang sangat singkat, yaitu 1 menit, pada susu sapi perah yang ditempatkan di antara dua elektroda sehingga memperkecil kerusakan bahan pangan akibat mikroorganisme. Hasil uji CMT dengan waktu 1 menit yang menggunakan tegangan sebanyak 60 kV mengalami penurunan sebesar 1,03 sel somatis. Menurut SNI pada tahun 2011 menyatakan bahwa maksimal jumlah sel somatis pada susu yaitu sebanyak 4 kali 105 sel per mililiter. Dengan perlakuan yang sama, jumlah bakteri mengalami penurunan. Menurut Bendicho et al. Pada tahun 1999, tegangan listrik adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi dalam menonaktifkan mikroba. Penurunan pH diakibatkan oleh aktivitas bakteri yang tentu saja disebabkan karena aktivitas buffer fosfat, sitrat, dan protein. Pengemasan susu karena aktivitas bakteri menyebabkan mengendapnya kasein dalam protein setelah proses pasteurisasi menggunakan PF. Karena bila nilai pH air susu lebih tinggi dari 6,7, biasanya dapat diartikan bahwa air susu tersebut terkena mastitis. Dan bila pH di bawah 6,5 menunjukkan adanya kolostrum ataupun pembusukan oleh bakteri. Pengujian penurunan pH pada waktu 1 menit menyebabkan penurunan aktivitas bakteri yang ada pada susu. Tapi penurunan tersebut tanpa menyebabkan penurunan pH susu secara drastis, sehingga tidak ada perubahan rasa, warna, maupun aroma dari susu. Hal ini sesuai dengan pendapat Makhloufi pada tahun 2004 yang menyatakan bahwa keasaman susu atau pH dalam susu ini berkisar antara 6,59 sampai 6,62. Pada pengujian kualitas protein susu dengan perlakuan yang sama mengalami peningkatan menjadi 2,89%. Hal ini sesuai dengan pendapat Adnan pada tahun 1984 yang menyatakan bahwa kenaikan kadar protein disebabkan oleh naiknya viskositas air susu. Pada pengujian kualitas laktosa dan lemak susu dengan waktu yang sama menggunakan tegangan yang sama mengalami penurunan menjadi 2,34% dan 3,45%. Hal ini sesuai dengan pendapat SNI pada tahun 2011 tentang susu segar, yaitu mengandung minimal 3% lemak susu dan 4% laktosa. Kelebihan metode alat ini dibandingkan metode-metode yang ada, yaitu waktu yang digunakan sangatlah singkat. Mampu mengurangi bakteri patogen, Kualitas susu terjaga, menurunkan pH susu, meningkatkan nilai protein, dan dapat meningkatkan pendapat peternak. Untuk mengimplementasikan alat tersebut, maka kami membuat perencanaan. Adapun kiat-kiat perencanaan kami adalah membuat desain alat steril, persiapan komponen alat, Perakitan alat, pengujian alat, dan evaluasi kelayakan. Steril bukan sekedar planning. Kami akan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Sulawesi Selatan, dan kelompok ternak, serta UMKM di Kabupaten Endrekang. Adapun kesimpulan, steril Smart Pasteurization Milk merupakan teknologi pasteurisasi susu dengan metode elektroforesis yang menggunakan muatan arus listrik pada kepingan anoda dan katoda, sehingga dapat menurunkan nilai skor CMT, menurunkan jumlah mikroorganisme, menjaga kualitas protein susu. Para juara tidak dibuat di arena. Para juara dibuat apa yang ada dalam diri mereka. sebuah hasrat, sebuah impian, sebuah visi. Mereka memiliki keterampilan dan kemauan. Tetapi kemauan yang terbesar, Karena usaha bagi kami bukan bagian akhir. Karena usaha bagi kami yaitu meluruskan niat. Sempurnakan proses dan jangan cemaskan hasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.